kalau udah ada usia, olahraga, terus ada serangan, biasa karena penyempitan tuh. Karena berkembangnya industri suplemen Ya. di Indonesia dan dunia, ada yang namanya testo booster. In the end, sports udah nggak lagi untuk kesehatan, ya kan? Bahkan seorang atlet udah nggak mikirin kesehatannya, mau dia mati di tempat nggak apa-apa. Yang Setuju. penting dia dapat Rekornya gold. pecah. Ya, Iya, setuju. yang penting dia dapat gold medal. Ya. Habis itu dia ancur-ancuran, dia udah nggak peduli. Oke, welcome guys. Welcome to Strongcast, Strongman Podcast. Nah, episode kali ini spesial nih. Kenapa spesial? Kita mendatangkan langsung ahlinya, Dr. Caleb. Oh iya, tepuk tangan dulu. Bon, ntar ada suara tepuk tangan gitu, Bon. Mana canggih. Ini dokter spesialis olahraga. Sport gue baca tuh sport medicine nih. Betul, Iya. sports medicine. Kalau Sport. Indonesianya kedokteran olahraga. Kedokteran, jadi dokter yang spesial di bawahnya spesial mengurusin orang-orang olahraga. Yes. Cedera gitu. Salah satunya. Cedera, terus performance, Mhm. terus apa lagi, Dok? Biasanya. Oke, jadi secara keseluruhan pokoknya seputar olahraga. Ya baik yang udah sering berolahraga, kebanyakan olahraga makanya cedera, atau bahkan yang belum berolahraga tapi mau mulai berolahraga. Itu konsultasi dulu tuh. Iya. Wah, luar biasa. Jadi pokoknya berbau olahraga lah semuanya. Nah, ini gue suka ngeliat kontennya Dr. Caleb ya. Jadi kemarin ada bagus banget nih soal heart attack. Nah, Oke. gue baca tuh. Kenapa lu nanya itu? Enggak. Jadi kemarin itu, jadi di depan gym gue ada futsal. Jadi gym saya sama futsal jadi satu. Bukan jadi satu lapangan ya, maksudnya ada pemisahnya gitu. Nah, di situ ada anak futsal yang main, tiba-tiba dia habis lari terus ngos-ngosan. Dia sampai di ujung itu temennya nanya, mungkin temennya kayak cuman, kenapa lo? Enggak apa-apa sambil ngos-ngosan ya. Tapi lama-lama geletak, diangkut sama temennya keluar lapangan. Terus karena anak gym kan ngeliat nih, jangan digeletakin, maksudnya duduk aja, jangan dicelentangin gitu, duduk terus minta dibikinin teh panas, teh manis. Mungkin dia lapar kali, Dok ya. Jadi setelah berapa lama dikasih teh manis, nggak normal maksudnya kayak seger gitu. Nah, itu sebenarnya, dan berita-berita zaman dulu kayak Haji Mas Said kan main bola, Basuki main bulu tangkis, Ya. gitu. Apa emang olahraga yang mempunyai heart rate tinggi itu bisa salah satu menyebabkan jantungnya tiba-tiba malfunction atau gimana itu, Dok? Oke. Ya, ini kejadian ada Ini di banyak samping nih gua berarti nih. kegemukan juga kayaknya. Jadi mulai was-was ya. Gua juga jadi iya. Terus. Ya, kalau yang pertama ngos-ngosan, terus habis itu mungkin geletak gitu ya, kecapean, ya bisa aja kalau kayak gitu. Terus habis itu dikasih yang minuman-minuman Manis. yang ada gula, jadi seger lagi biasa. Jadi itu dia blackout itu ya? bisa blackout oleh karena gula darahnya rendah, bisa. Nge-gym pun bisa kayak gitu ya, apalagi intens. Nah, kalau yang mengenai yang dua artis kayak gitu bisa serangan, ya itu ada tuh di di kemarin nih konten gue bahas bahwa kalau udah ada usia olahraga terus ada serangan, biasa karena penyempitan tuh. Penyempitan pembuluh darah. Oh, Jadi bener. memang Iya. Penyempitan pembuluh darah tuh memang kayak kita mungkin udah mulai nih ya, udah ada usia Kita? tuh, mungkin udah bisa jadi, tapi nggak ada gejala. Iya, betul. Itu dia bahayanya. Maksudnya kita nggak tahu ya, lagi gini-gini kan. Nah, itu dia. Nah. Nah, dulu kan ceritanya si bininya Haji Mas Said kan cerita nggak pernah ada gejala, masalah. Gitu tiba-tiba. Nah itu dia, lagi biasa-biasa aktivitas mungkin nggak ada apa-apa, karena penyumbatan mungkin baru sebagian. Ketika olahraga, intensitas tinggi, heart rate-nya makin naik, itu sebenarnya pembuluh darah tuh makin menyempit supaya bisa mompa. Mompa kan pembuluh darah harus menyempit. Nah, Dan menyempit ada yang nyempitin itu. dan udah ada nyempit, nah makin nyempit. Nah, itu dia bahayanya, serangan deh kayak gitu. Makanya kan kalau di konten kemarin
gue bilang harus periksa dulu supaya tahu gitu. Jadi kalau udah tahu gimana ya, tahu batasannya. Atau kalau udah terlalu parah ya mungkin harus di kateter kayak gitu kan. Tapi kan kalau orang yang belum ada triggernya, dia kan nggak akan periksa lah orang dia. Oh, gua fine aja gitu. Betul, maka dari situ gua Umur bikin kali edukasi ya. Ya mungkin bahwa ada batas umurnya kalau mau mulai berolahraga mungkin 40 atau 50. Betul. Atau apa namanya orang-orang yang jenis olahraganya juga harus dipilih kali ya. Misalnya Iya. kalau bapak-bapak nih, bapak-bapak ya kan mau main futsal nih sama teman kantornya nih 40 tahun atau 45. Mungkin setengah lapangan doang. Iya. Jangan full. Alangkah baiknya mungkin periksa dulu kali ya. betul. Gitu. Apalagi yang belum pernah berolahraga nih tiba-tiba kan wah sekarang harus hidup sehat nih katanya ya, baru udah umur 50 terus mau tiba-tiba hidup sehatnya langsung main badminton, langsung futsal, lari-lari gitu. Nah, baiknya periksa dulu. Tengah malam gitu ya. Tengah malam ngapain? Iya, itu Nggak pada tidur. main Iya, futsalnya tapi tengah sebenarnya malam. memang kalau orang untuk yang usia misalnya ini udah 40 ke atas, ketika dia mau berolahraga, alangkah baiknya itu dipilih olahraga-olahraga yang bukan olahraga permainan kali ya, Dok. Low impact mungkin, Dok. Enggak, kalau olahraga permainan kan kayak dia kan tidak mengikuti apa namanya, dia nggak bisa mengatur ritme olahraga Pace-nya. itu. Ya, jadi pace-nya tuh dia nggak bisa atur. Kalau lari, jogging sendiri kan dia bisa atur ya, dari pelan ke kencang. Kalau dia udah capek dia pelanin lagi. Ya. Tapi kalau untuk kayak badminton itu kan sebenarnya badminton itu kan high intensity, betul ya, Betul. Dok ya? Nah, kayak badminton, kayak basket, futsal gitu kan. Mungkin olahraga itu kali ya yang tidak disarankan. Menurut lu gimana, Dok? Iya, jadi kalau kita ngomong nih masyarakat Indonesia kan mungkin pokoknya general ya, kita sebut olahraga, nge-gym pun olahraga ya, Iya. lari olahraga, badminton ya olahraga, Iya. semua olahraga. Padahal sebenarnya kita bagi tuh kategori, ada yang namanya kalau Inggrisnya exercise, ada yang namanya sports. Oke. Kalau exercise tuh latihan fisik. Nah ya, terus ada sports, permainan, olahraga permainan. Iya. Ya bisa sih, ada yang tumpang tindih kayak lari lah. Lari kan ada yang memang latihan, Iya. kita lari ya, tapi ada juga lari sebagai sports ya, kalau misalnya Lomba. berkompetisi ya, lomba. Nah, tadi yang dikatakan Mas Canggi itu juga betul, ada masuk akalnya. Kalau belum pernah sama sekali, tiba-tiba langsung ikutin sports yang intensitas tinggi, dan kadang kita nggak bisa ngatur karena pace permainannya seperti Iya, itu gitu betul, ya. betul. Kalau nggak mau lari lagi, capek, nanti diusir sama temennya ya, mau main lu. Iya. Nggak diajak Nggak lagi enak gitu. ya, nggak diajak lagi Kalau nggak gitu. diajak, kamu paling dicengin dong. Iya. Nah, kalau kayak gitu sih, kalau gua menyarankan ada waktu di mana perlu latihan dulu gitu. Kita sebutnya sebagai strength and conditioning. Ya, jadi strength and conditioning itu nggak hanya untuk atlet, Jadi nggak itu hanya usia basicnya muda. banget itu ya? Basicnya, jadi dibangun misalnya kekuatannya, endurance-nya, stamina-nya. Nah, nanti udah lumayan nih, nggak jompo-jompo amat lah gitu ya. Nah, baru mulai ikutin misalnya futsal atau badminton, tapi ditaker, jangan 2 jam langsung 3 jam. Main setengah babak lah gitu. Dok, kalau lu bilang tadi soal strength and conditioning itu basicnya dari olahraga itu, berarti kayak gue nih olahraga yang statis, ngangkat berat banget, tapi kan statis, berarti perlu dimasukin conditioning gitu. Statis maksudnya gimana nih? Ya kan gue ngangkat kayak cuman deadlift kan diem, bench press pun diem. Itu strength and conditioning. Oh, kondisi, tapi kan nggak ada endurance-nya. Oke, nah strength and conditioning itu mencakup semuanya sebenarnya, kebugaran secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya lakukan squat, deadlift, yang segala macam itu untuk muscle strength, muscle endurance ada ya. Tapi memang endurance sebagai cardiorespiratory itu juga penting. Itu masuk dalam strength and conditioning. Gitu. Jadi maksudnya gue jangan low reps terus, harus high reps juga gitu untuk Iya, conditioningnya. Iya, di mix lah. Tapi kalau mungkin untuk sport purposes atau competition ya mungkin harus yang spesifik ke arah sana. Tapi di dalam program latihannya atau kita sebut nanti periodisasinya itu harus menyeluruh juga. Ada dimasukin Iya, jadi nggak hanya melulu untuk Strength. performance ya, tetapi untuk kesehatan dan kebugaran seorang Mas Aji juga harus penting. Nah nih sekarang lagi ada yang rame nih dok, soal karena berkembangnya industri suplemen Ya. di Indonesia dan dunia, ada yang namanya testo booster. Wah ini udah mulai menarik nih dok. Testo booster. Dari namanya aja kan booster nih dok. Sebenarnya membooster tuh ngeboost sesuatu yang sebenarnya udah ada di dalam tubuh kita, cowok nih ya. Cowok itu basicnya adalah testosteron.
Nah, zaman saya dulu nih dok, kuliah gitu ya, mungkin mungkin produksinya juga masih sehat, masih berlimpah, mungkin nggak butuh kali ya. Iya. Nah, sebenarnya di umur-umur berapa tuh dok? Kalau kita udah mulai, atau sebenarnya nggak perlu mas sebenarnya testo booster. Sebenarnya ada yang bisa caranya secara alami untuk naikin produksi dari testosteron kita gitu. Iya. Nah kalau kita selama ini mendengar ketika terminologi testo booster gitu kan, seolah-olah itu kayak udah bahasa yang umum gitu ya, testo booster kayak gitu ya, yang apa-apa sebutnya testo booster. Tapi testo booster yang kita kenal mungkin yang disebut di pasaran selama ini itu adalah sebuah bukan tanda kutip sih, sebuah suplemen dari herbal sebenarnya. Oh, herbal. Yang herbal. Walaupun ada juga testo booster yang memang dari chemical gitu ya, memang yang ditujukan untuk meningkatkan testosteron juga. Gitu. Nah, dari herbal itu memang kalau beberapa penelitiannya juga bisa meningkatkan testosteron dalam tubuh gitu. Walaupun saya pernah membahas tuh di konten ya gitu ya. Nggak cuman melulu kita testosteron, ternyata yang itu kan kandungannya biasa itu Tribulus terrestris ya, dari herbalnya itu tanamannya. Ternyata nggak cuman melulu tentang testosteron ya, cuman yang jarang dikupas gitu. Ternyata mungkin banyak fungsi-fungsi yang lain. Mungkin gitu. jarang dikupas karena nggak ada duitnya dok. Kan yang paling menjual testosteron. Iya, gitu. testosteron. Iya. Jadi itu aja yang dikupas, itu digoreng-goreng. Nah, ya kayak gitu ya, bisa sih naikin. Nah, tapi pertanyaannya apakah butuh atau tidak? Itu kan yang menjadi penting, lebih penting ya. Siapa yang butuh atau kapan sih butuh atau segala macam. Nah, secara fungsi tubuh manusia, kita sebutnya fisiologi gitu ya, fisiologi. Setiap manusia tuh rata-rata memang udah mengalami penurunan fungsinya secara keseluruhan itu di sekitar usia 30. Udah peaknya di situ lah kurang lebih lah, Peaknya udah mulai 30 turun nih. Iya, ya mungkin nih kita usia-usia yang mulai Turun. declining nih. Iya, benar. Mulai. Berarti bukan untuk kalangan remaja, pelajar atau itu kan dok? Iya, tidak perlu lah mestinya. Iya. Karena memang kalau masih remaja itu masih apalagi usia puber ya, masih yang paling bergejolak tinggi-tingginya tuh yang lagi naik-naiknya terus ya, iya. peaknya ya. Nah, tuh ya teman-temannya, tolong didengarkan. Ini ahlinya gua dari semua podcast ya. Gua excited tuh di hari ini karena apa? Kalau gua ngomong mungkin cuman dibilang gua nyenggol sebelah. Iya. Tapi emang bener, masa anak muda dikasihin suplemen yang bisa naikin libido? Iya. Lu mau nyalurin kemana? Mau cekek ular lu Dulu tiap hari? gua kuliah dok, ngelihat mbak-mbak nyebrang aja. Nah, mau ditangkap. Oh, gua kira mau ditangkap, Bro. Lagi gak enak badan soalnya. Nah, tapi kita ngomong soal testo booster itu, emang kalau cowok dia bukan mengalami ya, tahu dari mana cowok itu testosteronnya mulai menurun apa enggak? Nah, nih indikatornya ya, gitu tuh. Karena yang banyak dijual di iklan, kalau anak muda ini sedikit nggak susah tidurnya nggak nyenyak, kekurangan testosteron. Gitu. Terus kalau nggak bersemangat, nggak bersemangat, kurang semangat ya kan. Kekurangan itu testosteron. COVID. Ini kan iklannya begitu, Bro. Ya kan, kurang semangat dikit, kamu kekurangan testosteron. Latihan capek dikit, kamu kekurangan testosteron gitu kan. Nah, jadi coba kalau dari point of view-nya Dr. Caleb sendiri sebenarnya tuh yang indikator indikator utamanya tuh seseorang kekurangan testosteron itu sebenarnya apa gitu? Apa nggak bisa serangan fajar mungkin? Nggak juga ya? Iya, bisa tuh. Salah satunya ya. Iya kan, bener. Oke, kalau yang tadi yang latihan terus habis itu sulit tidur segala macam itu jangan langsung kita tertuju kepada satu hal ya, dalam hal ini hormon dan testosteron gitu ya. Jadi testosteron bukanlah seperti sesuatu yang
dewa yang paling utama. Yes. Gitu ya. Jadi harus banyak yang dinilai juga. Kalau latihan terlalu capek, apakah istirahatnya cukup, apa latihannya terlalu berat, ya banyak gitu. Iya, Apakah betul. nutrisinya cukup, ya segala macam ya. Jangan apa-apa langsung ke testosteron juga. Apalagi ketika yang latihan ini masih usia muda gitu ya. Masih usia muda, jarang lah yang benar-benar sampai mengalami gangguan testosteron. Kalaupun ada sih beberapa, itu pasti sejak masa remaja sudah terlihat. Misalnya gangguan testosteron, menghasilkan testosteron yang bermasalah ya, maka perkembangannya pun terhambat. Perkembangan kelaminnya. Betul. Oh, jadi Nah. maksudnya orang yang testosteronnya rendah, cowok itu Pada kelaminnya usia kecil. pertumbuhan ya. Oh, usia kelaminnya pertumbuhan lo. kecil gitu. Usia pertumbuhan lo ya. Oh, Bukan Usia yang udah pertumbuhan. usia 20-an, 40-an terus tiba-tiba mengecil, enggak. Tapi yang Oh. usia pertumbuhan. Karena hormon testosteron itu dibutuhkan untuk perkembangan kelamin sekunder pada pria. Jadi kalau pada masa pertumbuhannya memang dia bermasalah nih sehingga membutuhkan tambahan testosteron ya secara medis, maka dokter pasti orang tuanya juga akan membantu ya, perkembangan kok anak gue begini gitu ya, kurang, nah periksa, nah memang butuh tambahan baru. Tapi kalau nggak ada masalah, mestinya nggak ada masalah. Nah, kalau untuk anak anak SMP atau SMA yang punya bawaan katanya ada gino gitu, itu apa testosteronnya rendah? Enggak juga. Enggak juga. Nah kalau itu harus dicek sih. Hormonnya dia ya. Iya, itu harus dicek. Ya harus dicek. Biasa kok kayak gitu memang ada apa ya? Ya hormon lah. Ada tes lebih lanjut ya. Iya, harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Kalau dia rada ngondek gitu, jangan. Kebiasaan. Itu lihat dia mainnya sama siapa kalau itu. Nah, nih gue mau nanya lagi nih dok nih. Waktu dulu kan gue tuh sempet mengalami anjir ngondek juga lagi. Gue udah Kira aja lu. ngondek dulu. Gue Oh, dia mah. Dia kalau mulai. ini dia udah ada labelnya. Waduh. Label jantan. Udah terbukti ya. Ada ayam jagonya. Iya, jadi saya waktu itu kan pernah coba pakai drugs ugal-ugalan dong. Ya. Terus tiba-tiba karena waktu itu belum ngerti, belum paham, saya mencoba berobat ke salah satu dokter androlog. Nah, dan sekarang beliau sudah almarhum. Nah, waktu itu saya itu pas berobat sama dia, saya bilang mau menggunakan anabolik steroid karena untuk alasan untuk bertanding dan lain sebagainya. Terus dia itu tidak mau memberikan tindakan gitu. Dan ketika saya diberi opsinya itu yang sekarang lagi gembor-gembor, namanya TRT, testosterone replacement therapy. Dan ternyata ketika saya ngejalanin itu, saya disuruh cek dulu, gitu. Dan waktu itu keadaan testosteron saya itu dalam keadaan di angka 400. Dan dokter ini ibaratnya tuh kayaknya menolak karena dia melihat kalau saya ini seseorang yang tidak memerlukan itu. Gitu. Nah, sedangkan saya tetap mau. Nah, ketika saya tetap mau, dia ngeberikan kayak formulir persetujuan gitu, saya tanda tangan, dan akhirnya dia berani melakukan prosedur TRT itu, dan akhirnya saya disuruh cek lagi ketika testosteron saya sudah berada di 800, dia sudah tidak mau menaikkan dosisnya gitu. Memang untuk prosedur TRT di Indonesia itu masih seribet itu ya dok. Nah kalau untuk tanggapan dokter Caleb sendiri gimana tuh? Oke, kalau prosedur nggak gitu tahu ya gue ya, gimana, memang harus ke spesialis androlog tuh ya kayak gitu, karena bukan bagian gua tuh sebenarnya ya, jadi sorry. Nah, cuman memang betul harus ada tahapan, itu sangat amat setuju dan memang betul. Jadi supaya apa sih sebenarnya tahapan-tahapan dan pemeriksaan banyak supaya tidak disalahgunakan, tidak sembarangan gitu, karena TRT itu bukan kayak obat yang kita beli aja kayak obat demam, paracetamol yang kita beli terus diminum kayak gitu, enggak gitu. Jadi memang diaksesnya seharusnya gitu ya, tidak boleh sembarangan dan hanya oleh tenaga medis, kemudian atas indikasi atau atas kegunaan tertentu ya, dan untuk indikasi medis sebenarnya seperti itu. Nah, kalau TRT itu berapa panjang dok? Apa all year long gitu?
Ya tergantung ini ya, respon tubuh dan pemberian dosisnya, dan dilihat kenaikannya berapa cepat gitu ya. Makanya butuh pemeriksaan Iya, lanjutan. makanya harus 2 bulan sekali harus pemeriksaan lanjutan, Bro. Oh, jadi setiap 2 bulan dilihat, Iya. udah stop nih, karena udah sekian gitu. Mm-mm. Ntar 2 bulan turun lagi nih, Iya. masuk lagi gitu. Iya begitu. Gitu. Jadi dia emang harus rutin ya. Tapi ya balik lagi tadi dibilang, nggak semua dokter itu mau melakukan itu. Ketika lo dites hasil lu masih bagus, lu bisa dibilang sama dia lu itu tidak memerlukan ini. Bisa jadi abuse ya. Iya, lu tidak memerlukan ini. Jadi ya kecuali ya kita punya apa ibaratnya cara untuk meyakinkan dokter itu kalau kita tuh sebenarnya butuh. Tapi emang dok, testosteron itu misalnya kita kurang dari, misalnya nih kalau dokter yang tadi Canggih bilang kurang dari 800, itu apakah bisa masih, kalau di ngomongin nge-gym ya, masih bisa untuk performance? Di bawah 800 tapi masih kategori 400, normal kan? kalau 800 mah udah optimal, Udah Bro. tinggi. Oh, udah optimal. Oh, maksudnya kalau Di yang bawah di level 400. level di bawah 400 itu untuk olahraga, untuk dia compete untuk yang di tingkat nasional gitu susah. Iya, susah juga nih ngomongnya ya kalau udah kayak gini. Mulai pikir juga. Iya, soalnya kalau dari bahasa kita, Dok, kalau misalnya 200 ke 400 itu buat ngaceng doang lah kalau dari bahasa kita. Nah, sebenarnya kalau dari dari ibaratnya point of view lo sendiri gimana sih, Dok? 200 sampai 400. Oke, logikanya seperti ini nih. Faktor untuk misalnya performance dalam artian yang simpel deh, misalnya massa otot, misalnya bodybuilder bodybuilder ya. Itu juga banyak faktor. Pertama tentu latihannya, ya kan? Berapa banyak dia latihan segala macam. Kedua adalah tentu genetik. Genetik nggak bisa dipungkiri ya. Nah, kalau let's say individu A dengan B latihannya sama-sama bagus. Let's say genetiknya maksudnya tendensi untuk menjadi ototnya juga sama-sama bagus. Sama nih ya faktornya. Tapi yang si A dia masuk TRT 800, yang si B 400. Ya gampang lah logikanya, pasti yang A lebih bagus. Kayak gitu. Kalau udah sampai di tingkat kita ngomong kompetisi. Maka segala faktor pasti seseorang ini pengen di up dong, ya kan, latihannya di up, genetik udah nggak bisa apa-apa ya, latihannya di up, mungkin hormonnya di up, semuanya di up, kayak gitu, sebatas yang bisa, kayak gitu. Jadi kalau tapi nggak kasus seperti itu kan kita nggak tahu ya, bisa aja dia memang genetiknya bagus, walaupun secara testosteronnya sedang-sedang aja, sedangkan yang lain lawannya testosteronnya mungkin bagus, tapi genetiknya nggak terlalu bagus, jadi dia tetap bisa berimbang, bisa aja. Tapi memungkinkan nggak sih, Dok, di testosteron level yang 200 sampai 300 tuh untuk jadi bodybuilding gitu, bodybuilder gitu? Bodybuilder ya, jadi susah kalau udah ngomongin bodybuilder. Ya, susah ya. Susah ya. Karena itu emang ya butuh testosteron yang besar ya. Iya sih. Dengan otot segede gitu ya. Nggak cuma testosteron bahkan. Iya. Nah, lagi gue mau nanya, gue mau nanya banyak deh hari ini. Gue mau nanya banyak. Jadi saya tipe orang tuh yang sedikit, nggak dibilang sedikit sih. Saya tipe orang yang sangat kritis, Dok. Ketika saya mendapatkan sebuah informasi, saya pasti mencari masukan atau informasi dari yang lain gitu untuk menyeimbangkan informasi. Nah, ada kemarin juga konten yang menyebutkan bahwa anabolik steroid sama rokok bahayaan rokok, anabolik steroid sama alkohol bahayaan alkohol, gitu. Nah, sedangkan kalau menurut saya pribadi, ya kayaknya ini semua nggak sesimpel itu gitu, Dok. Betul. Nah, jadi gue mau tanya, kalau pandangan Dokter Caleb sendiri itu seperti apa sih, kayak anabolik steroid dengan rokok gitu? Oke, yang itu dulu ya komparasinya ya, dengan alkohol ya beda lagi. Jadi dengan rokok. Nah, sebenarnya juga susah, di dua-duanya ini adalah tidak memberikan efek akut. Ya, efek akut tuh misalnya kayak gini. Kalau efek akut nyebrang jalan tapi merem aja. Itu efek akut tuh, ketabrak mobil langsung selesai, kayak gitu. Nah, kalau ini kan enggak ya, mau ngerokok berbungkus-bungkus sehari masih aman aja, Dok, nggak kanker yang dibilang kayak di iklan, aman, berarti rokok aja terus ya. Nggak tahu nanti kan berapa puluh tahun lagi baru gitu kan. Sama anabolik juga kayak gitu, apalagi kalau dia beranggapan penggunaan anaboliknya dengan cycle yang benar, misalnya kayak gitu ya, penggunaannya lebih terarah. Nah, itu jadi ribet tuh, lebih susah gitu ya kan. Namun
kan nggak semua orang memakai anabolik tuh serapih itu. Yes, Betul. Nah, serapih itu. Iya. Jadi penggunaannya mungkin yang anak-anak muda sekarang gua lihat itu langsung beli bebas nih. Iya. Sekarang parah juga nih di Iya. e-commerce, Punya e-commerce duit. banyak Iya, yang iya. bebas kayak gitu. Nah, terus dibandingkan dengan rokok iya rokok orang kadang kan wah kelewatan gitu Iya. ya. Nah, ya tentu kalau dalam titik itu mungkin ya ada benernya. Tetapi bukan berarti jadi anabolik itu aman, enggak. Masing-masing punya risikonya juga Iya. yang mana sebenarnya menjadi pertanyaan adalah worth nggak untuk diambil. Yes. Kalau Iya. kalau lu nggak ikut kompetisi, lu nggak ngapain Ngapain buat gitu ya? apa? Buat keren-kerenan doang, buat apa? Berarti kalau untuk keren-kerenan doang itu nggak worth it ya, Dok? Iya, Mendingan- cara lain lah, cari lain Iya, biar lebih keren. Biar lebih keren. Iya. ya. Kenapa nggak mobilnya ganti aja? Iya, gitu betul, Keren. bro, betul. Nah, iya. Kenapa Lebih harus keren badan? dong. Ya kan Iya. kenapa nggak mobil gitu? Kalau badan kan bisa pakai jaket, kelihatan gede juga gitu. Ya. Nah, kalau alkohol, Nah, alkohol mirip nih. Alkohol juga karena alkohol juga lagi-lagi tidak ada sih yang akut ya. Kalau misalnya intoksikasi alkohol minumnya kebanyakan langsung dia berbahaya. Kalau dibilang kayak gitu ya langsung masuk IGD bahkan langsung meninggal juga ada. Ada, gitu Dok? ya. Ada. Itu yang oplos-oplos. Oh iya, Oh, iya. Apalagi alkoholnya itu bukan alkohol Iya. dicampur apa spiritus ya. Iya, itu iya, lebih iya, iya. etanol sama metanol. Udah kayak mobil balap. itu kalau tumpah dikasihin Nyala. korek nyala itu, Oh, bro. iya. Biru apinya. Ada yang memang mabuknya kebanyakan gitu sampai meninggal gitu atau masih selamat harus cuci darah ya ada juga. Nah itu jadinya kalau dibandingkan dengan itu jadi lebih bahaya, kesannya alkohol lebih bahaya dibanding anabolik. Iya bisa. Tapi lagi-lagi sama kalau alkohol juga akhirnya dikonsumsi dalam jangka waktu panjang ya bisa jadi yang kerusakan liver, sirosis. Kayak gitu, pengerasan hati bisa juga gitu. Bahkan sebenarnya kalau mau dibilang yang lain lagi, kalau yang nggak bahaya ya nggak bahaya sebenarnya alkohol kalau dikonsumsi gitu ya dalam jumlah yang tertentu yang sedikit sebenarnya lebih menyehatkan dalam artian melebarkan pembuluh darah. Oh gitu. Iya. Tapi kan orang kadang minum Langsung kelewat dipotong nih batas. pasti videonya. Alkohol melebarkan pembuluh darah. Iya. Kayak nitrik Ada gitu. efek, betul. Ya Nitrik. ya kita nitrik aja, jangan Oh, iya. alkohol. Iya. Udah. Berarti nitrik pakai Amer. Lu sesat lu. Oke, Dok. Kesimpulannya ya, berarti anabolik steroid sama rokok itu kesimpulannya itu bisa lo singkatin nggak, Dok? Anabolik steroid sama rokok bayan mana? Anabolik steroid sama alkohol bayan mana? Sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya. Ya. Menurut lo tuh bijak nggak untuk di-compare sama itu? Kalau di compare enggak, tetapi yang mana yang yang paling berbahaya atau segala macam, tiga-tiganya bisa sangat berbahaya. Sekaligus tiga-tiganya menjadi bisa juga sangat tidak berbahaya. Nggak ada apa-apa. Kalau kita nggak sentuh sama sekali itu semua. Nggak ada guna, ya. Ya. Denger ya, kamu denger ya. Tapi kalau kita sentuh, masuk di dalamnya dan kita abuse, ya habis lah semua sama-sama berbahaya. Dan nggak ada yang penggunaan anabolik steroid dan PED itu nggak ada yang tanpa risiko ya, Dok. Semuanya pasti ada risiko. Ada risiko, semua ada. Rokok ada risiko, udah tahu kan masing-masing mau ngerokok silahkan. Ya kita nggak bisa ngelarang lah ya, siapa kita bukan orang tuanya mereka, tapi kita cuma bisa memberitahu gitu ya, buat apa segala macam. Masih mau, ya udah nggak bisa apa-apa. Tapi menurut gua nih karena industrinya itu gede banget, Dok. Ini ngomongin underground lab deh misalnya. Kan itu kan karena demand-nya tinggi. Ternyata anak-anak bocil itu gini deh, kenapa di Amerika 2023 tuh fenomenal banget namanya Samsulek. Itu dari bocah umur 20 tahun, badannya biasa, tahu-tahu 2 tahun jadi gede. 2 tahun itu udah kayak Hercules badannya. Tapi jerawatnya segede-gede gini. Nah, itu saya mempelajari Samsulek. Dia sekarang YouTube-nya tuh udah 2 juta follower. Dan dia upload apa aja, bocil itu pasti suka. Bahkan kayak cuma latihan back yang nggak ada isinya, belanja ke Indomaret lagi. Dia belanja grocery, persiapan makan dia yang nonton 2 juta orang, Dok. Itu artinya apa? Kalau
di Amerika pun figur bocah nobody terus jadi Superman itu kan ternyata disukain banget nih. Pasti dan dia abuse. Ya. Gitu loh. Dan itu yang disukai sama anak-anak sekarang. Untuk dokter sendiri kira-kira mendukung nggak sih dok untuk pemakaian PED atau anabolic steroid? Dan ada nggak sih kira-kira ininya kayak lo jangan ketawa bro. Jadi kita lempar bola ya. Iya kan biar dia kan, nendang. Iya begini. Ini kan kita nanya point of view-nya dokter Caleb ya kan. Kalau kita kan udah barbar bro. Kalau dokter lain kan terserah ya. Iya, maksudnya ini kan gitu. dokter Caleb. Kita nanya dokter Caleb gitu. Mendukung apa enggak, terus kira-kira sebenarnya yang berhak mendiagnosa seseorang menggunakan anabolic steroid itu sebenarnya itu dokter apa sih dok? Gitu. Mungkin teman-teman tuh ada yang nggak tahu, apa dokter umum kah boleh menyarankan menggunakan anabolic steroid gitu kan? Apa dokter gigi kah atau dokter kulit kah gitu dok? Coba dari dokter Caleb sendiri. Oke, itu kan ada 2 pertanyaan. Yang pertama nanti dulu lah, yang kedua lah ya. Iya. Yang pertama dulu, siapa yang seharusnya mengizinkan atau ya memberikan kalau hormon-hormon seperti ini? Itu ada spesialis androlog gitu. Dan juga bukan anabolik steroid ya. TRT misalnya kayak gitu ya. Anabolik steroid itu tidak ada, nggak boleh ada yang memberikan sebenarnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya hanya seorang dokter umum gitu, mestinya sih nggak boleh. Kecuali mungkin ya dia dokter, medical doctor gitu, tapi ada sertifikasi tertentu gitu yang memang mungkin dokternya atlet tertentu gitu ya, sehingga ada gitu, iya bisa jadi, nggak ada yang tahu gitu ya, kayak gitu. Nah kurang ini nih dok nih, kurang coba di ini lagi ditekankan. Kurang berbahaya ya. kurang berbahaya. Yang berbahaya mungkin nomor 2. Setuju atau enggak ya? Gitu ya. Oke, saya jawab dari yang pandangan keseluruhan. Kalau di kedokteran olahraga, tentu kami menolak PED. Dalam tujuan apapun, karena kalau dari WADA itu World Anti-Doping Association ya, itu dilarang karena ada 2 hal nih. Alasannya mereka nih ya melarang karena pertama penggunaan doping ini berbahaya bagi kesehatan atlet. Ya, karena kan seharusnya ini olahraga untuk menyehatkan gitu loh ya. Tujuan utamanya loh ya, menyehatkan, bukan sekedar menang-menangan, tapi menyehatkan. Kedua, penggunaan doping menjadi tidak fair bagi let's say ya si A pakai tapi si B enggak. Jadi pasti kalah lah ya si B. Kenapa yang si B enggak pakai? Nah, itu pertanyaan itu membuat ini point of view pribadi ya, saya pribadi tidak mewakili siapapun gitu ya. Nah, kalau jadinya gue pribadi bertanya sama lah. Ketika kita ngomongin nomor 2 ya tidak adil lah. Kok gitu adil semua aja pakai, diperbolehkan dalam hal semuanya aja pakai gitu kan, bisa aja kan, tetap adil kan. Ya betul. Nah kayak gitu, tapi lagi-lagi mempertimbangkan nomor 1 kesehatan gitu. Sehat ya. Cuman nah coba kalau olahraga performance yang untuk break record, world record deh, kan itu bukan buat fun. Betul, in the end sports udah nggak lagi untuk kesehatan, ya kan? Bahkan seorang atlet udah nggak mikirin kesehatannya, mau dia mati di tempat nggak apa-apa, yang penting dia dapat gold. Yang penting dia dapat gold medal. Habis itu dia ancur-ancuran, dia udah nggak peduli, ya kan? Sampai kayak gitu kan? Iya, makanya dari itu kalau gua melihat realitanya seperti itu. Jadi kalau gua masih terus, walaupun nggak megang atlet yang untuk itu ya, gua berpikiran ya. Walaupun gue sebagai dokter, ini memang promote kampanye harus kesehatan, tapi realitanya atlet tuh udah nggak mikirin kayak gitu. Kalau gue sekedar cuma ngomong kesehatan, mental pasti. Jadi yang gue kampanyekan ke mereka, maksudnya secara pribadi adalah ya ini risikonya semua kayak gitu. Tapi kalau dia menurut dia tetap worth ngambil itu semua, ya udah itu hidupnya dia gitu. Kalau misalnya ekstrimnya, lu dapet menggunakan ini semua nih, tapi misalnya dalam 5 tahun lu akan kena gini misalnya ya, tapi dia pikir tapi gue pakai ini gue dapet gold medal, nggak apa-apa dah, 5 tahun lagi ini yang penting nama gue udah bagus, gold medal, dia udah puas, ya udah mau gimana, udah mengibarkan Indonesia ya dok ya. Kalau untuk jual sampai Indonesia stroke.
Kalau untuk jual, Ya. kalau untuk Jual siapa yang jual? iya, jual apa namanya obat anabolik steroid atau PED ya kan, menjual itu kira-kira kalau untuk dari sanksinya sendiri di kedokteran itu ada nggak sih dok? Dokter yang menjual atau Iya, dok. orang biasa menjual? Dokter yang menjual gitu. Kalau sanksi secara pidana mungkin kita masih belum mengatur ya, karena nggak dianggap sebagai kayak narkoba, Oke. ya kan? Ada sih yang di PED yang dianggap narkoba kayak cannabinoid kayak gitu ya, narkotik, cannabinoid, Oh, ganja, narkotik. ganja, narkotik segala macam, heroin itu masuk di dalam listnya doping di WADA tuh. Sebenarnya masuk Iya. itu masuk, dan kalau itu dijual tentu pasti ditangkap, Iya. ya kan? Nah, yang kayak gini-gini yang masih abu-abu nih, Heeh. ya kayak SARM ya, anabolik kayak gitu-gitu masih belum diatur secara pidana. Tapi kalau secara sanksi mungkin profesi, Iya. ya tentu ya kayak mungkin ya gimana ya kayak gitu ya. Maksudnya dokter ngejualin itu padahal seharusnya kita mengkampanyekan jangan Tidak gitu ya. memakai itu gitu. Iya. Kalau yang datang ke rumah sakit lo ini dok, kebanyakan dari atlet apa? Kalau atlet bervariasi ya. Hmm. Ada yang dari bola, basket, kemudian ada yang badminton, ada juga olahraga-olahraga yang lain ya. Ada lagi. Nggak terlalu banyak sih dibandingkan, maksudnya proporsinya dibandingkan Orang biasa. yang datang. Tapi kalau atlet rata-rata gitu. Banyak. Dan mereka yang udah top Sampai top banget sih enggak. Tapi yang ya udah masuk pelatda gitu ya. Udah. rata-rata apa dok? Apa karena cedera yang bertahun-tahun? Apa? Nah, kalau atlet itu? bisa dibilang ini cukup baik ya. Dalam artian karena dia atlet dan setiap hari harus berlatih gitu. Begitu ada nggak enak dikit dia udah harus segera agak datang. rewel ya. Iya. Dan jadi- emang atlet harus rewel ya. Iya dong, harus. Maksudnya supaya kalau ada kenapa-napa langsung segera diberesin, jangan kelamaan. Dia latihannya juga performance-nya nggak bagus, makin lama malah makin berat gitu. Jadi memang harus disarankan segera. Mungkin kalau ada rasa nggak enak, periksa ke dokter. Sebenarnya ini nggak hanya berlaku untuk atlet, tapi orang biasa pun gitu. Banyak kan, cuman kan masyarakat Indonesia enggak ya. Tunggu sakit, nggak apa-apa lah sakit dikit, terusin aja, nggak apa-apa lah. Sampai udah parah baru datang, ya udah lebih lama sembuhnya. Tuh guys, jadi emang resiko mah mau atlet nggak atlet, kalau olahraga ya sama aja ya. Atlet lebih tinggi, Atlet lebih tinggi ya. tentu. Ya. Kalau olahraga yang paling tinggi resiko cederanya apa? Wah, nggak bisa dibilang yang paling Rugby. tinggi. Nggak bisa dibilang paling tinggi ya. Seluruh olahraga yang lebih high intensity dan high contact. Oh, UFC berarti ya. Ya, bisa. Jadi olahraga tuh kan ada dibagi ya. Ada Combat. kontak dan non kontak ya. Kayak combat udah pasti kontak, boxing segala macam. Martial art rata-rata kontak, kecuali martial art yang peragaan aja itu kan enggak. Terus kayak bola, basket, rugby, nah itu semua kontak, maka itu cederanya paling tinggi tentu. Dibanding misalnya catur, Oh, catur. Poker. e-sport. Tapi memang balik lagi kayak tadi kan, kalau untuk olahraga, untuk ke sport atau ke prestasi atlet itu malah bener, gue setuju sih. Kesehatannya tuh jadi nomor sekian ya dok. Iya. Yang penting tuh achievement dia, Wih, gold benar, medal gitu. Itu sih gue bener banget. Walaupun memang sebagai atau semua dokter pasti menyarankan untuk kesehatan nomor satu, tapi di lapangannya tetap kita nggak bisa memaksa mereka, karena atlet itu kan pinter-pinter, jalur underground ya kan, semua sama dia dicoba tipis-tipis ya kan. Dan untuk ngomongin literasi dok, ini jadi ada di medsos nih apa namanya, banyak banget sekarang influencer yang keluar gitu kan. Ya. Ibaratnya memberikan sebuah informasi yang dipotong-potong, yang kayak jualan testo booster tuh ya kan. Testosteron kita ini akan menurun, jadi kita harus pakai testo booster ya kan. Sedangkan dia itu nggak menyebutkan di situ, tapi dia udah ngeluarin literasi tuh. Tapi yang krusialnya, yang pentingnya, yang ternyata tuh mulai menurun di umur 30 itu nggak disebutin sama dia. Nah, kalau untuk tanggapan lo sendiri tentang influencer yang mengeluarkan literasi agar bisa meyakinkan, itu gimana menurut lo dok?
Iya, oke. Jadi literasi kan sebenarnya sifatnya netral ya. Ya. Namanya juga penelitian kayak gitu. Nah, cuman tinggal siapa yang memakai dan kita yang membaca itulah yang menentukan Ya. sebenarnya. Nah, jadi kalau gue mikir sih lebih kayak gini yang menyarankan ya. Kita lebih smart lah dalam artian kalau dia memakai literasinya apa? Dia tampilin nggak gitu. Iya, dia tapi cuman setengah doang gitu. Oke, nah kalau dia tampilin dan setengah menjadi apa ya, tanggung jawab kita juga untuk misalnya melihat, men-search lebih lanjut gitu kalau yang mau gitu Iya. ya, kalau yang mau. Oh, Bener berarti nggak sih? semua orang sekarang bisa mengakses itu gitu ya? Iya, bukan, bisa. bukan orang-orang, hanya orang-orang tertentu, orang-orang expert atau Enggak. jadi semua orang tuh bisa gitu mengakses Bisa, itu. betul, bisa melihat itu hasil misalnya jurnalnya bener nggak sih yang di ngomongin. Misalnya gue kan suka ada gitu ya jurnal terus tampilin kalau dari itu, dan gue tampilin tuh nanti tinggal kalau yang penasaran bener kan nih si dokter Caleb ngomongnya gitu dari jurnal itu, ya udah screenshot aja tuh, searching sendiri. Ada juga yang followers yang akhirnya tanya gitu, ya udah nih cari aja sendiri, lihat baca sendiri gimana kayak gitu, itu boleh aja. Tapi kan masalahnya berapa banyak sih yang kayak gitu kan? Yes, ya betul. kan? Orang Indonesia Kan malas tuh, baca aduh, kan, iya. udah denger aja gitu kan. Yang kritis ya. Iya. Nah ini dia yang menjadi bahaya ya. Jadi hati-hati, literasi itu jangan digunakan untuk sekedar membackup pernyataan atau keinginan sendiri terus cari-cari nih yang mana nih yang mendukung nih, Iya. ambil aja. Buat Nah, itu jualan, hati-hati. mendukung buat jualan Nah sikat, buat potong. jualan lagi, nah itu hati-hati gitu karena literasi penelitian itu ada konteksnya. Nah konteksnya misalnya yang satu itu di konteksnya populasinya apa, Ya. siapa, ya pada Sampelnya hewan, apa. Subjek pada penelitiannya. manusia kayak gitu. Sebenarnya kalau kami di kedokteran diajarin sampai detail kayak gitu. Bahkan di subjek yang sesama manusia itu di subjeknya di mana nih? Di Eropa kah, di Asia, kadang beda. Kayak gitu. Usianya juga beda. Mungkin dipakai, ternyata dipakai ini nggak, belum searching ke sana ya. Misalnya satu zat tertentu untuk testosteron booster. Ternyata dipakainya pada usia lansia. Iya. Ternyata efeknya bagus. Ya iya jelas pada lansia ketika udah drop. Nah sekarang mau dipakainya pada lansia atau anak-anak muda. Nah beda lagi kan Iya. konteksnya. Berarti literasi itu menurut saya itu sangat luas gitu. Contoh misalnya subjek penelitiannya sama-sama orang gitu kan, sama-sama manusia. Cuman dari segi yang satu mungkin atlet, yang satu mungkin Itu juga beda. Iya, hanya pekerja kantoran gitu. Iya. Mungkin itu juga menjadi sebuah hasil yang berbeda kali ya, Dok. Ya? Betul, itu berbeda. Oke, makanya untuk teman-teman semua ya, jangan gampang percaya. Tuh Babang Strongman, jangan gampang percaya lu. Saya nggak gampang percaya sama orang, sering ditipu soalnya. Wah kayaknya dokter Caleb agak aus nih, Bon. Iya, Bon kalau nggak diingetin, Padahal gue yang nggak? aus, Bon. Nggak. Lagi dibuat, iya. Kalau dokter nge-gym, Dok? Nge-gym bro, tangannya tadi pas salaman kasar bro. Iya, gue kayak selama Bang Bowo. Cuma beda ukurannya aja. Nge-gymnya di mana? Bang Bowo versi light. Di apartemen sendiri. Oh, di gitu. apartemen. Dulu kan di rumah karena masih tinggal di rumah, terus habis itu sekarang pindah di apartemen, ya udah di apartemen di unit sendiri. Sama di rumah sakit lah. Rumah Oh, di sakit rumah kan ada ada gymnya. gym Alatnya Titan Fitness bukan? Oh iya, gue mau nanya. Enggak. Gue mau nanya. Ngomongin alat jadi Iya. nyambung aja. Iya, gue mau nanya. Gue baru ingat bro, lo kan iya. ngomongin alat. Gue mau ngomongin juga, Dok. Kalau sekarang kan lagi booming ice bath. Nah, gue mau bahas ice bath. Nah, ice bath itu sebenarnya sepenting apa sih untuk recover? Nah, soalnya kan gue ngeliat tuh di medsos atlet Olimpia, atlet sepak bola, semua tuh basket. Ketika recovery mereka tuh rame-rame di ice bath gitu. Memang ice bath itu sepengaruh itu, Dok? Ya, cold water immersion ya. Itu bagus. Jadi penelitiannya memang udah ada. Bagus untuk recovery, betul. Tapi memang suhunya nggak sampai yang dingin minta ampun ya, itu kedinginan. Tapi Berapa? 0 derajat mungkin? waktu itu sih belasan derajat, masih bahkan nggak belasan. sampai 0 derajat. Nggak terlalu dingin. Dan berapa lama sih, Dok, optimalnya dia? Belasan menit. Oh, oke. Cukup. Terus itu abis itu berendam air panas lagi? Nah, kalau ada yang kayak gitu itu namanya kontras. Ada lagi tekniknya. Kalau yang cold doang ada yang dikontras. Jadi udah dingin terus ke panas kayak gitu. Ada juga. Oh tekniknya macam-macam ya? Iya, Ada itu- yang sauna dulu katanya. Sauna dulu ya. Sauna dulu, pijit, pulang. Beda, Bro. Itu yang mana itu? Lu pikirannya ke sono mulu. Oh jadi ada yang emang berendam air ice bath aja, terus Ya, udah? Udah.
15 menit udah. Udah. Oh, nggak perlu sauna. Nggak perlu, itu tambahan aja. Nah, untuk teman-teman Itu recovery yang di sih. Bekasi yang mau SBet asik. Nah, iya. Dia gymnya Ada baru, tuh. dia baru buka. Oh, udah ada. Iya. Ice bednya dok, SBetnya. ada spa-nya. Jangan ngomong spa, Bro. Apa Nanti sih namanya? pajaknya gue beda. Oh, iya. Ini. Sport Iya, massage. Iya, ada sport, Sport massage. Jadi member tinggal bayar berapa bisa sport massage dan ice bed. SBet. Oke. Ya memang terapi itu kan terapi dingin ya. Terapi dingin itu bagus banget buat recovery. Ada yang bahkan terapinya dinginnya sampai pakai minus, pakai ruangan. Ruangan sampai minus 40 derajat. Ada tuh kayak di Senopati tuh, aku Iya, pernah lihat tuh. Iya. Ada lasernya gitu, kayak pakai laser gitu. Di ini juga ada Serpong ada juga. Jadi masuk satu ruangan cuma 3 menit udah keluar. Itu sebenarnya untuk apa sih detailnya gitu? Untuk apa? Inflamasi kah atau Iya. Mengurangi inflamasi. Oh, berarti ini juga bisa nih ya? Ini Ngerendam situ kan bicep lu ini. Kan udah Udah telat. Oh, udah telat. Oh, Iya. iya. Coba. Tapi saya habis bicep saya putus jadi terkenal dok. Mungkin kalau nggak putus nggak. Iya, lu tetap di situ aja loh. Iya. Gitu, ya, gitulah. Oh jadi SB tuh penting banget ya? Nggak pakai banget sih, penting. Oh penting. Maksudnya kalau penting banget berarti kan harus dilakukan. Iya. Oh yang penting banget tidur ya dok. Betul. Ya, optional gitu. Kalau suplemen dok, Hmm. seorang atlet itu penting banget nggak? Kalau suplemen? Kalau atlet penting. Orang biasa nggak? Orang biasa penting tapi suplemennya nggak sebanyak atlet. Nah, ini nih yang gue mau tanya nih. Masalah kebutuhan, nih kalau dari saya pribadi ya dong, masalah kebutuhan protein harian. Oke. Nah, orang kan selalu berpikir lu mau jadi binaraga, lu mau angkat beban langsung 2 kali berat badan. Itu kalau orang Protein ya? Ya, langsung 2 kali berat badan. Itu karena kalau saya dengar dari informasi yang banyak saya dapat. Sedangkan saya kalau menurut pemikiran saya pribadi, kalau untuk orang yang baru ya, ketika langsung disuruh dihajar 2 kali berat badan itu kan sulit tuh, Dok. Jadi saya selalu memberikan informasi ke orang yang baru nge-gym, coba dulu di 1 kali berat badan. Nanti bertahap naik, ketika 6 bulan naik ke 1,2. 1 tahun berjalan naik ke 1,5. Sampai ujung-ujungnya benar-benar hit di 2 kali berat badan. Nah, yang mau saya tanyain, itu tepat nggak sih dok kayak gitu? Apakah langsung ketika orang yang memutuskan buat nge-gym langsung ditembak, lu harus masuk langsung 2 kali berat badan gitu? Oke. Nggak harus langsung ya dua kali. Proses yang bertahap kayak gitu juga baik karena protein itu tuh memang bagus gitu ya. Tetapi kalau kebanyakan kadang efeknya enak juga ya. Iya. Efeknya enak juga. Apalagi kalau misalnya Tapi rasanya kurang enak kali dok. Hah? Rasanya kurang enak. Ya kalau cuma dada ayam tawar gitu ya. Oh, iya. Makanya ada kayak Kevin Levron. Ini gue nanya beneran anjir. Ini rasa ini dok. Enak ya itu ya. Oh enak dok, kopi Belum dok. pernah. Hah? Kopi, rasa kopi beneran. Gue aja belum pernah nyobain bro. Kan kapalnya telat Oh, katanya iya. bro, barang kosong. Terus lanjut dok. Ya, jadi boleh dari 1 dulu nggak masalah. Jadi yang penting nggak sampai kekurangan. Sebenarnya ini yang paling penting gitu ya. Protein adalah makronutrisi yang biasanya kekurangan orang. Ya, 1 itu udah sedikit di atas dari cukup, dari 0,8 kan itunya. 1 Oh, ya udah. 0,8. Kalau yang biasa-biasa, nah udah naik 1 ya boleh, udah nggak masalah. Nanti kalau perlahan makin naik ya lebih bagus. Nah, cuman latihannya juga yang harus diimbangi, maksudnya dengan tepat. Jangan gitu ya. keras-keras gitu latihannya. Enggak, yang makin Keras-keras tinggi. Iya, makin tinggi kebutuhannya, intensitas latihannya makin tinggi Oh kali. gitu. Iya, soalnya kalau gue pikir-pikir anak muda nih yang baru fitness nih, berarti ABG gitu kan, baru masuk ke gym, karena banyak pertanyaan seperti itu dok. Dia tanya, bang, emang protein harus 2 kali berat badan ya? Ya saya bilangnya nggak sesimpel itu jawabannya. Kalau orang yang baru ya coba aja di 1 kali berat badan, nanti akan bertahap gitu. Oh berarti nggak harus ya? Enggak, karena logika saya ya lu ototnya aja belum ada gitu. Lu masukin sebanyak itu ya menurut saya belum butuh gitu. Itu sebenarnya bener nggak sih, dok? Ya, jadinya ya ini bisa risiko untuk terjadi kelebihan kalori malahan. Ya. Ya, jadinya ya jadi lemak gitu ya.
Ya Karena bertahap protein. aja sih sebenarnya. Jadi jangan beranggapan dengan semakin banyaknya protein yang dimasuk otot jadi lebih cepat jadi, nggak juga. Iya, karena anak-anak muda tuh sekarang kan suka banyak ngelihat atlet atau fitness yang udah expert tuh binaraga pada ngejus ayam dong. Whey protein dicampur ayam, dicampur telur, dicampur Campur buah. ketoprak. Iya, di blender sama dia dengan harapan dia itu semakin banyak protein yang masuk, semakin cepat jadi gitu. Sedangkan menurut saya sih ya semuanya tuh bertahap, nggak bisa dimasukin kayak gitu aja. Tapi berarti itu ternyata bener dok. Iya. Sebenarnya nggak semakin banyak jadi semakin cepat. Sebenarnya dari penelitian tuh 1,6 udah banyak oke, gitu ya. udah ideal. Jadi Mendingan pelan-pelan proteinnya aja. cukup aja sama hormonnya dibenerin ya dok ya. Kan lu kan. Cuma makan telur sekontainer tapi jadi tai doang. makanya testosteron level lo tuh harus di 800 itu kalau untuk binaraga. Nah caranya gimana dok? Kalau untuk fitness baru nge-gym nih dia mau naikin testosteron, cuman tanpa booster, tanpa apapun gitu. Ya healthy lifestyle. Tidurnya cukup gitu. Tidur gitu aja. cukup, misal tuh habis itu latihan ya, angkat beban yang cukup itu juga akan memboosting testosteron. Tapi memang anak muda testosteronnya tinggi-tinggi loh bro. Iya. Gua ada beberapa orang nih yang ibaratnya walaupun dia masih muda, ibaratnya 25 tahun lah ya kan. Ibaratnya contohnya PT-PT gua lah. PT-PT gua ada yang mau bertanding, dia mau fokus bertanding, terus gua suruh dia tes. Umurnya tuh masih 23, 24 gitu kan. Coba tuh kalian tes. Ini dia masih dalam keadaan neti loh. Testosteron itu 600-800 bro. Dia dalam keadaan masih neti loh. Gitu. Dan ketika dia bilang, "Oke lah Pak, saya mau on" gitu kan. Ya gue maksimalin dia tuh di angka 1000 doang. Dan dalam keadaan dia kadar testosteronnya di 1000, itu juga badannya udah gede. 1000 nih guys bukan maksudnya 1000 mg per week gitu ya, bukan kan? Bukan. 1000 kandungannya. ya. Kandungannya apa? Desiliter ya? Desiliter ya dok ya? Ya, per desiliter. Iya, per desiliter gitu. Jadi kalau menurut gua ketika orang memutuskan untuk abuse drugs gila-gilaan, nggak bisa sih menurut gua tanpa dibarengin sama tes lab. Jadi kalau menurut gua pribadi, ketika gua udah menjalankan TRT tuh ya, ketika kita udah hit di 1000, udah selesai tuh maksudnya. Itu kalau gua pribadi gitu. Cuman kalau dokter Caleb kan nggak tahu nih, dia mau menambahkan nggak? Ini sedikit di pinggir-pinggir soalnya nih dok. Lu kira-kira kalau dari point of view lo sendiri gimana dok? Kayak kata dokter Caleb Silahkan 1200 masing-masing kayaknya gitu dok ya. ya. 1200 kayaknya. Ya, kalau gua sih belum pernah men-searching secara spesifik ya, membandingkan misalnya ada penelitian antara yang 800, 1000, 1200 gitu ya. Nggak tahu jadinya. Terus terang sih nggak tahu. Ya tentu lebih tinggi, lebih baik, tapi sampai di titik apa belum tahu. Kayak gituan, ya. Tapi ya ininya side effect-nya juga harus perlu tahu gitu ya. Iya, Semakin tinggi semakin testosteron tinggi tambahan dari luar, maka produksi testosteron pribadi Shoot down. iya, pabriknya menjadi Tutup. Iya, tutup sementara. Atau selamanya. Tapi Oh, bisa selamanya, bisa dok? selamanya dok. Walaupun ada treatment. Iya, Ya. walaupun ganti kandang gitu dok. Kita korek terus. Dokter Caleb kita korek terus sampai capek dia, sampai capek. Emang bisa beneran mati beneran? Produksinya menurun jauh, makanya ada side effect-nya. Salah satu side effect-nya adalah atrofi testis. Testis itu pabriknya Shrinking testosteron. gitu maksudnya? Shrinking. Nah, kayak gitu. Iya. Karena tubuh Saya- kan mikir gini, Eh. buat apa lagi dipertahankan, orang nggak butuh, Enggak. produksinya udah ada Di-stop. banyak, ya udah dikecilin aja. Nah, tadi menarik tuh masalah suplemen. Bon, memori masih cukup kan, Bon? Lanjut. Mana minumannya Bon? Lu memorinya? Hah? Iya, udah bagus banget ini. Nah, untuk masalah suplemen, Dok. Ada kekhawatiran kalau para distributor suplemen ini nggak laku karena postingan-postingan gua dong yang mengutamakan real food gitu Ya. kan. Sedangkan lo bilang tadi ya untuk atlet, nah suplemen ini sangat butuh. Tuh. Itu gua juga sangat sependapat tuh. Yang maksudnya gua kasih pemahaman di sini untuk para bos-bos suplemen atau pengusaha suplemen tuh nggak perlu takut. Pasar lo ini ada di
fitness antusias sampai ke fitness atlet atau fitness profesional. Iya. Gitu, bukan ke social fitness. Soalnya kan mereka ini ngejual produk kan sekarang kan udah barbar banget tuh. Orang baru nge-gym aja langsung suruh pakai sehari 6 scoop ya, gitu. Baru nge-gym. Kak, saya baru nge-gym nih, saya begini. Langsung diresepin sama dia. Pakai testo booster, pakai apa gelok mes, terus pakai apa gitu kan. Oh. Iya, susu yang buat gedein badan, Bro. Iya, dari Epo Cihuy itu. Jadi, apa namanya? Kalau menurut lo sendiri suplemen itu kenapa bisa jadi segitu penting untuk atlet? Oke. Nah, kalau kita ngomong suplemen, namanya suplemen kan sebenarnya tambahan ya, Ya. sebenarnya gitu ya. Nah, tapi untuk atlet kenapa menjadi butuh? Karena kebutuhan atau ya sehari-harinya itu lebih daripada orang pada umumnya. Yes. Nah, apa aja yang lebih ya? Tentu misalnya kebutuhan energi yang dikeluarkan. Kemudian latihannya begitu banyak. Nah, latihan yang begitu banyak itu menghasilkan radikal bebas dalam tubuh yang Ya. sebenarnya membutuhkan, kalau kita radikal bebas berarti lawannya antioksidan. Nah, Ya. antioksidan ini didapatkan dari suplemen, nggak cukup dari makanan aja. Yes. Gitu ya. Kemudian ada kalanya let's say yang misalnya dari makanan dia udah banyak makan, tapi kalau makanan real food untuk mencukupi kebutuhan kalorinya mual dia, nggak bisa. Kebanyakan masa setiap berapa jam makan terus Yes. gitu ya. Ada kalanya butuh suplemen yang lebih ya, misalnya bentuknya cair kayak gitu ya. Untuk misalnya atlet-atlet endurance itu tuh kalorinya luar biasa. Nah, itu butuh suplemen. Yes. Nah, balik lagi berarti kalau untuk orang yang fitness ya ala-ala kayak social fitness kayak sekarang, kalau masih bisa di real food dulu gitu ya. Ya, kalau untuk orang biasa semuanya sebenarnya nggak dibutuhkan yang lainnya. Kalau misalnya dari real food tercukupi, cuman ada dua nih biasa yang Apa tuh? Apa tuh? biasanya harus gitu ya, karena nggak cukup. Pertama adalah vitamin D. Oke. Karena dari makanan dan berjemur aja biasa kurang. Ya, kecuali berjemur sampai gosong gitu Iya. mungkin ya. Di depan siang hari gitu, kanker malah yang ada. Yang kedua adalah omega 3. Oke. Dua Itu aja? Iya. Sebenarnya yang lain sudah tercukupi kalau makronutrisi mikronutrisinya tercukupi ya. Misalnya makan udah, ada sayurnya juga dimakan, nggak cuman nasi sama daging terus gitu. Kadang nge-gym nasi daging doang, tapi sayurnya kurang, buahnya Darahnya kental kurang. dong itu benar. Darahnya kental. Sama testo booster kali untuk Nggak yang doyan. 30 tahun ke atas kali ya. Oh iya, mungkin tes booster enggak, tongkat Ali kayaknya perlu. Iya, Itu testo sama booster aja. juga, Bro. Dibulus tongkat Ali kan Tapi itu enggak deh, isinya. gue namain dikit nih dok. Gue kan sekarang gabung di Kevin Levron ya. Di Berarti nama lo Aji Kevin sekarang. bukan Aji Levron. Oh, Aji. Lebih keren ya. Iya. Apa terus sebelum ini gue kan bergabung di salah satu suplemen. Waktu itu gue bukan yang mau membandingkan, maksudnya biasa aja. Ah, lo bandingin mulu. Gua Dari kemarin lo bandingin mulu. Gue nggak bandingin dok, tapi sekarang suplemen gue nih FFA, free for all. Jadi apa yang gue mau disediain. Ya. Wih, sombong. Bukan sombong, itu draft kontraknya begitu dong. Jadi apa yang gue butuh disediain. Dan gue mau mencoba kayak atlet profesional. Jadi gue vitamin gue ada, pre-workout gue ada, kreatin gue ada, whey gue ada, lengkap gitu. Mau yang bahkan mungkin mau disediain fat burner yang mungkin ngelihat gue gendut kali ya. Tapi itu nggak gue pakai kan. Dan angkatan gue semua naik. Wih, berarti lo vitamin juga dikasih lo? Enggak. Maksudnya Bilang aja iya gitu. Oh iya, gue dikasih. Gue dikasih ashwagandha. Karena saya agak stres dong malam-malam ya. Tapi ini ngomongin performance, Ya. angkatan saya dan saya ngerasa lebih ya jadi semuanya enteng gitu, bukan semuanya enteng, maksudnya lebih enak. Dulu kan kayak whey doang gitu sama pre-workout, ya udah gitu aja whey pre-workout. Kalau sekarang kayak ada kreatin, kreatin tuh gue baru coba kreatin EFX ya, dan itu bener feel-nya ya. Emang dia nggak pakai loadingan, dan gue ngerasa emang kreakalin ya kreakalin yang ungu. Nah, itu emang di gua yang emang mau
ceritanya gue mau break record nih dok, Februari gitu. Emang persiapannya ya lumayan lancar sejauh ini gitu. Emang membantu. Betul, karena suplemen itu membantu recovery. Iya. Jadi mengoptimalkan recovery-nya. Nah, kalau yang biasa-biasa misalnya atlet kebutuhannya masih recovery di sini, tapi misalnya karena real food doang dan tanpa suplemen atau suplemennya biasa ada segini, ya dia gapnya di sini. Tapi kalau suplemennya bisa di boost sampai recovery-nya optimal ya, maka performance tentu naiknya lagi nanti lebih bagus. Itu aja sih. Iya sih, itu yang gue rasa padahal nih kan kalau ngebandingin, gue bukan ngebandingin olahraga, maksudnya atlet lain ya. Kan di Instagram, kalau Instagram kita cuma ngeliat kan, gampang dong. Kok si Anu latihan squat seminggu 2 kali, deadlift ada yang seminggu 2 kali, 3 kali. Lah gua bench press seminggu sekali, deadlift ya seminggu, kadang deadlift 2 minggu sekali. Tapi kalau grafik ya naik terus. Kan beda angkatan pasti sama yang itu. Iya yang seminggu, sih. ya kan. Kalau semakin berat tentu nggak bisa, frekuensi nggak bisa semakin sering, butuh recovery-nya lebih lama kan, memang gitu sih. Makanya kayak dulu gue main bench press seminggu 2 kali malah capek, maksudnya nggak pesat gitu ya. Sekarang seminggu sekali malah lebih besar, malah, karena yang 2 kali itu nggak recover. Nah, berarti harus digarisbawain, berarti recovery itu penting banget ya dok ya? Penting banget. Nah, cuman penting juga mengetahui bener nggak sih gue udah recovery atau belum. Itu yang kadang orang nggak tahu. Nah, salah satunya itu performance. Oh, kalau menurun, kayaknya gue kurang tidur ya gitu. Bisa. Ya kalau yang mempengaruhi recovery kan banyak ya. Maksudnya tapi kita salah satu indikator kita belum recover gitu ya sebenarnya, yaitu performance-nya kok kayak stuck atau malah menurun ya. Moodnya ketika nge-gym tuh kayak mau latihan tuh kayak kurang gitu ya. Nah, itu juga salah satu tanda. Atau mungkin ada sore setelah latihan tuh kok kayaknya lama ya recover-nya. Nah, itu juga domesnya. Kadang udah sering latihan tetap ada ya kadang ya. Nah, itu juga salah satu indikasi gitu udah recover atau belum. Jadi malah kadang gitu ya, mestinya misalnya seminggu 2 kali, jadi yang kayak tadi seminggu sekali, ketika latihan lagi kok malah lebih kuat, padahal kemarin nggak latihan nih, bingung gitu kadang. Ya karena udah recover, yang selama ini mungkin latihan seminggu 2 kali, volume latihannya terlalu banyak, mungkin belum sampai di level itu, harus turunin dikit tuh. Itu makanya pentingnya program gitu ya, mungkin ada coach gitu ya, membantu membikin program, ada periodisasinya, itu penting banget, nggak cuma sekedar datang ke gym angkat-angkat pulang, datang ke gym nggak ada hasil. Tapi emang kalau udah di sekelas mau compete yang udah levelnya semakin atas, emang harus semakin proper, baik nutrition, coach, jamu. Nah, itu kalau dia jamu mulu dong. Iya, dia nawarin katanya mau nggak yang 2 jam. Wah, gue bilang kalau 2 jam pegel. Dia mah enak tinggal lompat. Lompat ke Matador. Itu Bon udah datang tuh Bon. Recovery. Nah, ini ada Ice Blast. Kok Ice Blast? Itu mah rokok ya. Ini ada Ice Amino dok. Oke. Ice Amino ini ada efek ice-nya dok. Dingin-dinginnya. Iya. After taste-nya. Silakan dok. Oke. Nah, ini Mas Canggih. Ini udah minum ini saya. Udah minum dok? Udah. Oh, iya. Tadi. Oh, berarti di bawah minumnya. Kalau aja emang begitu orangnya dok, bercandaan mulu. EAA ya dia. EAA iya dok. EAA tuh ada di BCAA kan? Apa BCAA tuh Kebalik. Oh, kebalik. Iya. Saya ngeliatnya sebenarnya begini. Oh, ini bener. BCAA ada di EAA. Dia yang esensial gitu. Ya, kalau EAA. BCAA kan cuma 3. EAA lebih banyak, whey lebih banyak lagi. Nah, gimana rasanya, enak dok? Enak, berasa. Dingin ya dok? Dingin. Di bawah juga enak tuh dok, dingin. AC? Bukan, dimasas kan? Oh. Iya, terus bisa pulang. Anget tuh. Bisa mampir. Lu nih, ngomongin masas mulu lu. Kan emang di bawah dong. Iya. Ngomongin suplemen nih, kan lagi rame nih. Gua sebelumnya nih dok, gua tuh nggak tahu dunia suplemen sejauh ini sebelum bergabung dengan Kevin Lefron. Setelah gua bergabung, ternyata
sebuah industri yang gede banget, suplemen Indonesia ini, dan orang banyak waktu itu yang pas banget gua lagi masuk itu ngomongin Labdor. Nah itu gimana tuh dok? Labdor itu apa sih? Ya Labdor sebenarnya udah lama ya, udah lama banget itu ya. Kita ngomongin itu apa sih, lembaga atau apa ya? Iya kayaknya itu cuman pihak ketiga deh bro, pihak ketiga yang ditunjuk untuk ngecekin barang kita secara random. Itu kalau menurut gua sih. Ya gitu aja sih paling. Cuman itu sih. Cuman kayak orang ketiga, kayak broker gitu. Ya enggak sih ya, kayak karena gini ya bro. Sekarang kan yang ribut itu kan Labdor itu kan seperti memvalidasi kalau produk ini benar. Sedangkan kalau menurut gua banyak celah di situ bro, karena kita mau pakai jasa Labdor juga bayar, dan bayarnya itu kan enggak ini gitu ya, enggak murah gitu. Mahalnya tuh mahal sekali loh itu untuk bayar Labdor itu. Jadi menurut gua sih ya, kalau lu kan tadi nanya sama Dokter Caleb, kalau lu nanyanya sama gua untuk dari segi apa industri gitu ya, ya seperti nggak worth it lah gitu. Karena bisa dibilang itu valid nggak sih? Ya mau gimana, kecurangannya bisa aja tetap bisa terjadi. Jadi mana-mana bisa curang sih dok ya. Iya. Tapi kan ya, orang objektif juga jadi ya. Iya, karena kan si brand ini kan bayar sesuatu yang mahal, gitu kan? Ya untuk meminta tolong untuk memvalidasi inilah. Kalau ada bayaran yang nggak sedikit di situ, ya gua kurang percaya lah. Karena ketika kita bayar mengeluarkan cost produksi yang lebih, kita bayar Labdor udah mahal, kita bayar iklan udah mahal. Ya ujung-ujungnya kita harus tekan cost tuh di mana sih? Ya ujungnya ke bahan baku lah. Untuk carinya, untuk larinya tuh ke situ, karena kan orang jualan mau cuan, bro. Itu tuh kalau menurut gua. Menurut lu gimana nih dok soal Labdor? Kenapa nggak lab window aja? Labdor, window. Iya itu ya namanya juga industri ya, itu satu bisnis yang membuka jasa yang kayak gitu. Jadi balik lagi ini sebuah permainan gitu. Enggak juga. Permainan. Ya, apa money heist? Ini money heist. Mungkin permainan gitu. Ya itu kan ada ya, memang ada list segala macam di situ yang bisa kita sebagai acuan ngelihat gitu, tapi mungkin tidak sepenuhnya harus dipercaya 100% juga gitu ya. Itu kayak gitu sih. Iya, di garis bawain yang belum Labdor juga banyak yang bagus. Banyak yang bagus gitu, bukan berarti yang Labdor ini pasti bagus, karena balik lagi ya itu semua kan masalah duit. Apa sih ininya, triggernya harus sebagai validasi suatu suplemen ya, yang bagus gitu? Komposisi lah. Biasanya, ini biasanya bro, orang yang pakai Labdor ini yang brand yang pernah terserang isu underspec. Oh, jadi dia mau membalikan citranya. Yes, menggunakan Labdor itu gitu. Ya, sedangkan kalau menurut gue pribadi, ketika lo menggunakan orang ketiga, ya kan, Labdor itu tadi untuk memvalidasi produk lo itu tidak under nutrisi, menurut gue ya lo suruh orang random cek aja. Netizen gitu kan, lo suruh cek aja produk lo, kalau lo produk gua nggak sesuai, lu bisa klaim, gitu. Itu kalau menurut gua pribadi, karena itu kan, waduh, nggak murah bro, Labdor itu. Waktu gua tahu aja gua kaget harganya. Ribuan dolar. Yes, itu cuman untuk ngecek satu sampel. Iya, gitu. Dan ya di Indo tuh lucu bro. Contoh dia Labdornya tuh ibaratnya cuman setahun gitu kan, seumur hidup tuh lambang Labdor ada di kotaknya. Seumur hidup? Iya, ditempelin itu kan. Diklaim kita Labdor, padahal ya mungkin lo Labdor, tapi kan mungkin cuma 1 tahun terakhir doang lo Labdor. Kesono-sononya kan kita tahu, makanya itu. Intinya balik lagi, masyarakat Indonesia tuh harus kritis ya dok ya. Jadi jangan percaya gitu aja gitu. Nyari sumber dari berbagai sumber, itu harus bener-bener dari macam-macam sumber gitu. Oke guys, itu dia udah perbincangan kita udah berapa lama, Bon? 1 jam. Udah 1 jam, wah nggak berasa. Nih ada pertanyaan yang isu-isu, bukan isu, maksudnya ada mitos nih Tom. Kalau mitos
anak kecil nge-gym pendek udah enggak lah ya. Ya udah lewat lah ya itu Lewat ya. lah ya, itu Pastinya udah, udah pada tahu ya. Anaknya Deddy Corbuzier tuh nge-gym mulu malah udah 190 kali sekarang. Iya. Terus ada lagi mitos soal kalau minum protein terus itu ginjalnya rusak juga, ya semua juga nggak juga lah ya. Nah, maksudnya emang ya banyak faktor yang rusak ginjal juga, nggak cuman protein doang ya, begadang juga ngerusak ginjal. Terus ada lagi mitos soal kalau masturbasi nih dok, katanya testo kita menurun, kata bocah-bocah itu, bener nggak dok? Salah. Nggak ada hubungannya juga. Malah naik kan? Oh. Bukan malah naik. Nggak ada hubungan. Maksudnya nggak ada hubungan ya? hubungan. Terus ada yang dibilang dengkulnya kopong dok, Nah katanya. itu lebih Gila lagi. hubungannya kemana gitu ya. Ya, itu gua mewakili dokter Kaleb. Itu lebih bego lagi. Kan itu mitos-mitos anak fitness di Indonesia dok. Iya. Banyak kok yang memang komen di Instagram gue juga gitu. Yang Capek pas ya? yang tes lutut itu. Capek nggak sih dok? Apa? Pasti kan ada banyak Iya. pertanyaan-pertanyaan konyol Bocil-bocil kayak gitu. Di TikTok sih parah kan itu kan. Iya. Lo capek nggak sih dok? Apa ngebalesin? Ngebalesinnya. Enggak, lo ngebalesin. Gua tau lah karena lo terlalu sibuk jadi nggak mungkin ngebalesin satu-satu kan. Ibaratnya hanya ngebaca itu lo ngerasa geleng-geleng nggak sih? Ya Allah kok. Ya lucu aja sih. Iya gitu, banyak banget yang masih begini gitu. Ya masih banyak ya, cukup gue balesin sih kalau lagi sempet ngebalesin. Memang gue bikin konten itu buat mengedukasi kan. Jadi kalau orang nanya gue nggak ngebalesin kan jadi salah juga. Jadi gue harus ngebalesin juga, mereply, meluruskan mereka kayak gitu sih. Yang pertama itu lebih penting ya. Jadi apakah masturbasi akhirnya menurunkan testosteron? Enggak. Gitu, enggak ada hubungan. Masturbasi kan akhirnya mengeluarkan air mani. Air maninya di dalamnya itu ada yang nutrisi untuk sperma dan spermanya. Jadi nggak ada hubungan untuk testosteron. Nah, testosteron itu sendiri adalah yang dihasilkan oleh testis atau biji pelir ya. Di situ hormonnya, dan di situ juga menghasilkan sperma. Gitu. Kalau testosteronnya banyak, dia menghasilkan sperma lebih banyak. Nah, jadi nggak ada hubungan dong. Sperma adalah produksi. Oh, gimana tadi? Kalau testosteronnya tinggi, spermanya banyak. Lebih baik gitu ya. Nah, makanya itu kan ini intermezzo dikit. Berarti kalau testosteronnya yang tadi kita ngomong shrinkage gitu kan, ya berarti produksi spermanya dikit menurun. Makanya kenapa itu yang banyakan orang bilang, oh pakai ini nanti lu mandul. Gitu, karena spermanya kan sedikit. Itu kenapanya. Nah, poin tadi testosteron kan adalah yang misalnya lebih tingginya produksinya adalah sperma, ya kan? Masturbasi mengeluarkan sperma. Mengeluarkan ini nggak ada hubungannya dengan ini dong. Tunggu, berarti biarpun dia spermanya banyak, bisa jadi dia mandul dong? Nah, kalau ini kita ngomongin mandul nih jadinya. Enggak nih, udah kesana nih. Bisa. Kan gue balik omongan lu doang gitu maksudnya. Karena dalam hal sperma ya, yang untuk kita katakan seseorang ini subur atau enggak, bukan jumlah salah satu. Jadi banyak komponennya, jumlah sperma, kemudian adalah jumlah mililiter dari sperma yang keluar, kemudian bentukan sperma dalam arti misalnya bentuknya bagus nggak, berenangnya bagus nggak bisa berenang percuma kayak gitu. Lu bisa berenang nggak bro? Kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Sama mungkin adalah produksi yang lain, ya air mani kan nggak cuma sperma, ada yang lain-lain, itu zat nutrisi untuk spermanya. Nah itu juga yang mempengaruhi seseorang subur atau enggak. Iya, malahan sebenarnya kalau gua rangkum semua dari omongan lo tadi masalah sperma, kesuburan, berarti anak fitness tuh sebenarnya tuh spermanya bagus-bagus ya dong? Mungkin. Ya kan? Testosteronnya gede. Testosteronnya kan mungkin banyak. Testosteron yang banyak menghasilkan sperma yang lebih banyak. Ya. Tapi itu kan baru satu. Iya, baru satu indikator kan. Tapi kualitas banyak, tapi kualitasnya nggak bagus ya buat apa? Iya, pasukannya banyak tapi loyo ya dong. Iya, tapi anak gua coba sperma gua dilihat lo begini. Itu anak gua 3 bro. Bagus. Mas Canggih mah baru simpangan hamil. Baru simpangan sama bininya hamil. Udah nggak perlu buka celana lagi. Wah, itu dia tuh guys. Jadi emang
ngomongin testosteron itu emang apa lengkap ya, cowok itu emang testosteron itu kayak apa ya, utamanya, hormon utama gitu dok ya? Nggak juga? Utama, nggak juga, banyak hormon yang lain, tapi utama, salah Karena satu yang cowok penting gitu ya, cowok hormon kan? cowok, iya, Ah. tapi bukan dewanya ya. Oh bukan dewanya? Ya bukan dewa, kalau dewa ya cuman itu yang paling penting, enggak lah. Oke ya guys, itu dia tadi banyak banget info seputar dunia fitness, sport dari Dr. Caleb yang bisa kalian cermati ya, manfaatnya, baik buruknya itu balik lagi ke kalian. Kita emang nggak hanya memberikan sedikit pandangan yang berbeda mungkin di luar dari influencer-influencer yang ada di medsos sana, bukan berarti kita menganggap diri kita paling benar ya dok ya. Yep, tapi betul. balik lagi ini point of view masing-masing dari Mas Canggi, dari Dr. Caleb dan dari saya gitu. Oke guys, kalau kalian suka kalian bisa like, share, komen. Mungkin next bintang tamunya siapa bisa kalian request, pasti nggak akan kita penuhi ya. Karena suka-suka kita ya. Karena ini mau kita doang. Oke, tetap latihan, tetap semangat. Never give up. Kalau ada yang mau ikut kontes, semangat terus. Yang penting nikmatin perjalanannya, dan pasti semua akan diberikan saatnya yang tepat. Mungkin sekarang nggak juara, mungkin tahun depan nggak juara juga, jadi tinggal nunggu hancurnya aja. Kalau nggak juara juga coba ke FIF. Iya betul. Kalau nggak juara juga Ke Adira. Habis FIF Adira ya, atau pilih leasing yang lainnya. Oke, thank you. Jangan lupa ya, Dr. Caleb, Instagramnya apa namanya dok? Doc.Caleb SPKO. Oh, wajib di follow nih. oh ini followernya banyak. Kalau YouTube ada juga? Nggak ada dok? Nggak ada. Wajib di follow. Oke dok, it's honor ya buat dokter Sama-sama. untuk hadir di studio kita. Semoga sukses dok. Sport science-nya banyak membantu atlet dan orang umum. Semoga Indonesia makin sehat terus ya dengan orang-orangnya. Thank you guys. Bye.